Guys, Entertainment Weekly baru saja merilis first look dari Mortal Kombat 2 yang merupakan sequel dari film pertamanya yang rilis pada tahun 2021 silam. Film yang ada orang Indonesianya ini terlihat makin menjanjikan setelah kehadiran Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban serta desain dari Shao Kahn yang diperankan oleh Ford dan juga Kitana yang diperankan oleh Rudolph. Selain itu, first look ini juga membawa kembali Scorpion yang diperankan oleh Sanada. Salah satu aspek yang paling dinantikan dari Mortal Kombat 2 adalah kehadiran dari Johnny Cage, karakter populer dari seri game Mortal Kombat. Johnny Cage yang dikenal sebagai bintang film aksi yang sombong namun karismatik diharapkan membawa nuansa humor dan juga energi baru ke dalam film keduanya. Kehadirannya tidak hanya akan menambah dinamika kelompok protagonis, tapi juga memberikan kesempatan untuk adegan-adegan pertarungan yang spektakuler. Terlihat bahwa karakter ini akan tetap setia pada versi aslinya di dalam game. Dari penampilannya ini, Karl Urban terlihat siap bertarung dengan pose satu tangan yang siap meninju dan tangan lainnya menangkis. Selain Johnny Cage, Mortal Kombat 2 juga akan menampilkan Shao Kahn, salah satu antagonis paling ikonik dalam franchise Mortal Kombat. Shao Kahn dikenal sebagai penguasa yang kejam dan haus kekuasaan, dan kehadirannya di film ini menjanjikan konflik yang lebih intens. Dari first look yang dirilis menunjukkan bahwa desain karakter ini akan sangat mirip dengan versi game, lengkap dengan helm besar dan juga palu parangnya yang legendaris. Kehadiran Shao Kahn ini tidak hanya akan meningkatkan tensi cerita, tetapi juga memberikan tantangan yang lebih besar bagi para pejuang Earthrealm. Dari foto ini terlihat seramnya karakter Shao Kahn yang memiliki mata merah khas sosok bayangan. Karakter lain yang tidak kalah penting adalah Kitana. Kitana adalah putri dari Shao Kahn yang akhirnya berbalik melawan ayahnya sendiri. Kitana dengan senjata kipasnya yang mematikan adalah salah satu karakter paling dicintai dalam franchise Mortal Kombat. Kehadirannya di film ini tidak hanya akan menambah elemen strategi dan juga pertarungan, tapi juga membawa dimensi emosional yang lebih dalam ke dalam ceritanya. First look yang dirilis menunjukkan bahwa Kitana akan tetap setia pada penampilan klasiknya dengan kostum biru dan aura elegan menjadi ciri khasnya. Secara visual, Mortal Kombat 2 tampaknya akan mempertahankan gaya gelap dan juga intens yang menjadi ciri khas dari film pertama. Adegan-adegan pertarungan yang brutal dan efek khusus yang mengesankan akan kembali menjadi daya tarik utama dari film ini. Namun dengan diperkenalkannya karakter-karakter baru dan perluasan cerita, Mortal Kombat 2 berpotensi untuk menjadi lebih dari sekedar film aksi. Film ini memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan antar karakter, konflik internal, dan tema-tema seperti pengorbanan, pengkhianatan, dan penebusan. Mortal Kombat 2 jelas akan menjadi sequel yang layak dinantikan, membawa warisan Mortal Kombat ke level yang lebih tinggi. Salah satu poin yang paling penting dari bocoran ini adalah kemungkinan dimasukkannya turnamen Mortal Kombat ke dalam film. Turnamen ini adalah elemen sentral dalam seri gamenya, di mana pejuang dari berbagai dunia bertarung untuk menentukan nasib alam semesta mereka. Meskipun film pertama lebih fokus pada pembentukan karakter dan konflik awal, banyak penggemar berharap bahwa sequel ini akan memasukkan turnamen sebagai puncak ceritanya. Sejak kemunculan pertamanya di tahun 1992, franchise Mortal Kombat telah menjadi ikon dalam dunia gaming berkat gameplaynya yang brutal, kekerasan berdarah-darah, dan lore yang mendalam. Tidak heran, franchise ini dengan cepat merambah ke berbagai media termasuk media film. Namun, meskipun sudah ada 3 film live action, hanya ada satu yang benar-benar menampilkan inti dari cerita Mortal Kombat, yaitu turnamen Mortal Kombat. Dan kini, setelah 30 tahun, Mortal Kombat 2 akhirnya akan mengakhiri kutukan ini dan menjadi film pertama sejak tahun 1995 yang menampilkan turnamen legendaris itu. Setelah Mortal Kombat Annihilation, franchise ini seperti hilang dari layar lebar selama 24 tahun. Baru pada tahun 2021, Mortal Kombat kembali dengan reboot yang menawarkan visual modern dengan cerita yang lebih gelap. Tapi sayangnya, meski ceritanya cukup menarik, tapi film tersebut masih saja menghilangkan elemen pentingnya, yaitu turnamen Mortal Kombat. Alih-alih menampilkan turnamen, film ini malah fokus pada upaya Samsung untuk membunuh para champion Earthrealm sebelum turnamen dimulai. Sayang sekali, reboot 2021 memilih untuk fokus pada pertarungan di luar turnamen, meski endingnya sempurna untuk menyiapkan turnamen di sequelnya. Mengapa turnamen Mortal Kombat begitu penting? Dalam lore Mortal Kombat, turnamen ini diciptakan oleh Elder God sebagai cara untuk mencegah perang antar realm. Aturannya sederhana, jika satu realm memenangkan 10 turnamen berturut-turut, mereka berhak menguasai realm lainnya. Turnamen ini bukan sekedar pertarungan biasa, melainkan pertarungan yang menentukan nasib seluruh dunia.
Berita baiknya, Mortal Kombat 2 akhirnya akan menampilkan turnamen yang selama ini dinanti-nanti oleh para fans. Shao Kahn, penguasa Outworld yang menakutkan, akan menjadi antagonis utama di film keduanya. Dia tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa Earthrealm tidak akan memenangkan turnamen ini. Selain Shao Kahn, kita juga akan melihat karakter ikonik seperti Baraka, Kitana, dan juga Quan Chi. Kemudian pertarungan antara champion Earthrealm yang di dalamnya ada Cole Young, Sonya Blade, Jack Briggs, dan juga Johnny Cage harus melawan pejuang terkuat dari Outworld dan juga Netherrealm yang pastinya akan memenuhi harapan para fans dengan aksi brutal dan juga dramatisnya. Dengan kembalinya turnamen Mortal Kombat 2 memiliki potensi besar untuk menjadi film terbaik dalam franchise ini selama 30 tahun terakhir. Film ini tidak hanya akan memuaskan para fans dengan pertarungan epik, tetapi juga memperdalam lore dari karakter-karakter yang sudah dicintai sejak era 90-an. Dengan cerita yang lebih matang, visual yang memukau, dan pertarungan yang lebih intens, Mortal Kombat 2 berpeluang besar untuk melampaui pendahulunya. Turnamen Mortal Kombat bukan hanya sekedar pertarungan fisik, tetapi juga representasi dari konflik yang lebih besar antara kebaikan dan juga kejahatan. Turnamen ini akan memberikan kesempatan bagi para karakter untuk menunjukkan kemampuan mereka, membangun aliansi, dan menghadapi tantangan moral. Dengan memasukkan turnamen, Mortal Kombat 2 memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekedar film aksi, dan film ini bisa menjadi sebuah epik yang menggabungkan aksi, drama, dan tema-tema universal seperti pengorbanan dan juga penebusan. Berikut adalah beberapa teori-teori populer tentang Mortal Kombat 2, termasuk peran Bi-Han di dalam cerita selanjutnya. Teori yang pertama adalah turnamen Mortal Kombat akan segera dimulai. Teori ini adalah yang paling kuat dan didukung oleh berbagai petunjuk dari film pertama. Di akhir reboot 2021, Cole Young, Sonya Blade, Jack Briggs, dan juga Liu Kang bersiap untuk menghadapi ancaman baru. Ditambah dengan munculnya Johnny Cage yang di-tease di akhir post-credit scene, fans yakin bahwa Mortal Kombat 2 akan fokus pada turnamen Mortal Kombat yang sesungguhnya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi di filmnya nanti? Yang pertama, turnamen akan menjadi panggung utama untuk pertarungan antara champion Earthrealm, ada Cole, Sonya, Jack, Liu Kang, dan juga Johnny Cage melawan pejuang terkuat dari Outworld dan juga Netherrealm. Yang kedua adalah aturan turnamen akan dijelaskan lebih detail, termasuk konsekuensi jika Earthrealm dikalahkan. Yang ketiga, Shao Kahn akan menjadi penjahat utama yang berusaha memanipulasi turnamen untuk menguasai Earthrealm. Teori yang kedua, kembalinya Jota Slim sebagai Bi-Han dari Sub-Zero ke Noob Saibot. Salah satu momen paling menggemparkan di film pertama adalah kematian Bi-Han atau Sub-Zero di tangan Scorpion. Namun dalam lore Mortal Kombat, kematian bukanlah akhir bagi karakter Bi-Han. Fans berspekulasi bahwa Jota Slim akan kembali sebagai Noob Saibot, versi gelap dari Sub-Zero yang dibangkitkan dari kematian. Terlebih lagi isu yang beredar bahwa Jota Slim sudah menandatangani kontrak untuk 4 film dari Mortal Kombat. Jika teori tadi benar, apa yang bisa terjadi? Alurnya akan seperti ini. Yang pertama, Bi-Han akan dibangkitkan oleh Quan Chi, penyihir jahat dari Netherrealm, untuk menjadi pelayannya yang setia. Yang kedua, sebagai Noob Saibot, Bi-Han akan menjadi antagonis yang lebih kejam dan misterius dengan kekuatan bayangan yang menakutkan. Yang ketiga, pertarungan antara Noob Saibot dan juga Scorpion akan menjadi salah satu momen paling emosional dan epik di film kedua ini. Karakter yang mungkin muncul di film kedua nanti yang pertama adalah Kitana, Baraka, Quan Chi, dan juga Reptile. Di film yang kedua nanti ada kemungkinan kalau Scorpion dan juga Sub-Zero akan bersatu melawan ancaman yang jauh lebih besar. Di film pertama, kita tentu melihat konflik antara Scorpion dan juga Sub-Zero. Namun bukan tidak mungkin bahwa di Mortal Kombat yang kedua, mereka akan bersatu untuk melawan ancaman yang lebih besar seperti Shao Kahn dan juga Quan Chi. Kalau memang teori tersebut terjadi, Scorpion akan mengungkapkan bahwa Quan Chi adalah dalang di balik kematian keluarganya, memicu aliansi sementara dengan Sub-Zero. Kemudian pertarungan mereka akan berubah dari musuh menjadi sekutu yang akan menciptakan momen epik yang dinantikan para fans. Di teori yang selanjutnya, ada kemungkinan kalau Cole Young akan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dia memiliki koneksi yang lebih dalam dengan lore Mortal Kombat. Dari cerita film pertama, kita menduga bahwa Cole Young ini mungkin adalah keturunan dari klan Hasashi ataupun Scorpion atau memiliki hubungan dengan karakter lain seperti Raiden. Dia akan mengembangkan kekuatan baru yang membuatnya setara dengan champion Earthrealm lainnya. Di film kedua, ada kemungkinan kalau Raiden akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Raiden, dewa petir dan pelindung Earthrealm, adalah salah satu karakter terkuat dalam franchise ini. Namun di film pertama, dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Fans yakin bahwa Mortal Kombat 2 akan menampilkan Raiden dalam aksi yang lebih brutal lagi. Di film yang kedua, Raiden mungkin akan bertarung melawan Shao Kahn ataupun Quan Chi dalam pertarungan dewa versus dewa. Dia mungkin akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Earthrealm mengikuti cerita dari gamenya.
Apakah turnamen akhirnya akan dimulai? Akankah Shao Kahn dan juga Quan Chi menjadi ancaman besar? Bagaimana peran Johnny Cage dan juga karakter ikonik lainnya? Semua pertanyaan ini akan terjawab ketika filmnya nanti dirilis. Jika kalian punya teori menarik terkait dengan Mortal Kombat 2, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.